Hai, Assalamualaikum, my bestie in abundance everywhere. Keberlimpahan di mana-mana, dimanapun kamu berada. My bestie, sebenarnya semua manusia di dunia ini harusnya bisa hidup nyaman dan sukses. Gimana? Setuju kan? Sukses dalam artian yang berbeda tentu saja ya, dengan kadarnya masing-masing. Tapi kenapa kebanyakan orang masih merasa kalau hidupnya biasa saja atau gini-gini aja, nggak ada perkembangan gitu kan? Ayo, Ma Besti, ada nggak yang kayak aku? Jauh dalam hati itu bertanya-tanya, harusnya aku bisa lebih dari ini. Bukan berarti nggak bersyukur ya, tapi kita kayak merasa apa ya, penasaran ya, kenapa ya hidupku begini-gini aja gitu kan. Ternyata bukan Tuhan yang buat kita begini, Ma Besti, tapi kita sendirilah yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, karena Tuhan sesuai prasangka hambanya. Oke, semua mungkin sudah tahu kan gitu. Kemudian Tuhan tak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Oke, baiklah. Aku akan berpikir positif, positif, dan positif. Dan aku mau berubah. Besok rencananya aku mulai olahraga gitu kan. Tapi kok sulit ya? Terus aku juga mau nabung tiap bulan. Aduh, kok ada aja gak jadi nabung-nabung. Nah, itu mah Besti. Mungkin ada yang pengalaman ya. Nah, kenapa kok bisa sesulit itu? Ternyata sama Besti, itu semua karena pikiran yang ada dalam pikiran kita. Yang mungkin banyak orang nggak tahu dan nggak sadar akan keberadaannya. Aneh kan? Kok banyak yang belum tahu gitu loh. Padahal pikiran itu bagian dari diri kita sendiri kan ya. Oke, aku beritahu sekarang ya sama Besti. Si dia inilah yang menyetir hidup kita. Karena sifatnya yang autopilot atau otomatis mengendalikan hidup kita. Dan hampir keseluruhan hidup kita dikendalikan oleh si dia ini loh. Dan siapakah dia? Dia adalah pikiran bawah sadar kita. Pada saat kita lahir sebagai bayi manusia, siapapun kita dengan latar belakang apapun ya, ketika lahir kita langsung punya 86 miliar sel otak atau neuron. Dan ini adalah modal yang sangat luar biasa untuk kita bisa berkembang sebagai manusia. Jadi kita mempunyai otak yang sangat-sangat canggih. Nah, itu sebagai hardware-nya kita. Dan kita juga punya software untuk menjalankan hardware ini. Nah, kalau kita berbicara software, berarti kita berbicara pikiran. Jadi otak dan pikiran adalah dua hal yang berbeda ya, Mbak Besti. Menurut penelitian, di pikiran kita ada yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, PS dan PBS. Pikiran sadar mengendalikan hanya 1 sampai dengan 5% dari hidup kita. Sedangkan pikiran bawah sadar mengendalikan hidup kita sebanyak 95% sampai 99%. Berarti hampir keseluruhan ya dari hidup kita ini dikendalikan oleh PBS atau pikiran bawah sadar ini. Nah, mungkin Mbak Besti ada yang mengalami kesulitan-kesulitan, misalnya usaha selalu nggak berhasil, maunya ingin punya pasangan tapi masih jomblo aja terus, atau ingin hemat tapi malah jadi boros, atau ingin olahraga nggak jadi-jadi, nah, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita cermati apa yang ada di pikiran bawah sadar kita. Bisa jadi di situ ada yang namanya mental block yang tidak mensupport kita, tetapi malah berlawanan arah dengan keinginan atau tujuan kita. Nah, Ma Besti, pikiran sadar itu berisi diantaranya fungsi analitikal, berpikir rasional, tempatnya memori jangka pendek, willpower, dan sebagainya. Sedangkan pikiran bawah sadar berisi belief dan value, yaitu nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, memori jangka panjang, kebiasaan, emosi, intuisi, dan lain sebagainya. Pikiran bawah sadar lebih powerful,
10 juta kali lebih cepat. Jadi lebih banyak yang bisa diproses dibandingkan dengan pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar juga sulit dirubah dan juga tidak akan pernah penuh diisi dengan data seberapapun. Dia tidak akan pernah penuh. Jadi kita sebagai manusia terprogram saat kita mulai lahir sampai dengan usia kita kurang lebih 6 tahun. Kita belum punya pikiran sadar. Jadi apapun yang dikatakan oleh lingkungan kita, orang tua kita, pengasuh utama kita, dan siapapun itu, semuanya langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita dan menjadi program, menjadi belief, dan menjadi data yang valid. Karena kita tidak bisa membandingkan ini benar atau tidak. Kemudian akan berlanjut sampai dengan usia 13 tahun. Belum kuat pikiran sadarnya ya. Jadi apapun yang kita baca, kita dengar dan lakukan dan katakan terhadap diri kita atau dilakukan pada diri kita, masuk menjadi program yang membentuk diri kita. Jadi usia 13 tahun itu sudah di-set orangnya akan jadi apa. Apakah akan jadi orang sukses atau orang gagal, ataukah akan jadi orang yang hidupnya menderita atau penuh dengan keberhasilan. Nah, Mbak Besti, dari sini kita tahu kan betapa pentingnya untuk memprogram ulang pikiran kita. Apalagi anak-anak kita ya. Jadi keyakinan-keyakinan apa yang sudah masuk tertanam ke pikiran bawah sadarnya anak kita. Kalau tidak kita program ulang, sayang sekali kan kalau anak kita nantinya menjadi anak yang kurang berhasil dalam hidupnya. Pikiran bawah sadar itu mengontrol semua kegiatan yang kita lakukan tanpa kesengajaan. Contohnya proses bernafas, berkedip, detak jantung, dan sebagainya. Meskipun kita menghembuskan nafas ribuan kali dalam sehari, kita tidak pernah benar-benar menghitungnya atau menyadari prosesnya. Untuk lebih jelasnya, coba Mbak Besti sekarang kamu sengajakan diri kamu untuk bernafas. Rasakan keluar masuknya nafas. Nah, itu adalah pikiran sadar kita yang sedang bekerja. Sedangkan sebaliknya, kalau kamu bernapas tanpa dibuat-buat atau tidak kamu sadari prosesnya, maka itulah tugas dari pikiran bawah sadar. Atau misalnya lagi ketika kita pada awalnya belajar nyetir mobil, lihat kanan, kiri, tegang, nggak berani, dan hanya lihat ke depan, fokus mana yang rem, mana yang gas. Nah, itu berarti yang bekerja adalah pikiran sadar kita. Tapi setelah kita terbiasa nyetir, kita bisa sambil telepon, sambil nyanyi, karena itu sudah otomatis. Sampai-sampai kadang misal pas pulang kerja, pas nyetir, nggak kerasa kok, loh sudah sampai rumah. Nah, itu yang bekerja adalah pikiran bawah sadar kita. Dan inilah Mbak Besti beberapa fakta dari pikiran bawah sadar. Yang pertama, PBS itu atau pikiran bawah sadar itu merekam semuanya seperti kaset kosong. Kemudian PBS itu selalu terjaga. Ketika kita tidur pun PBS selalu aktif bekerja. Kemudian yang ketiga, PBS mengontrol 95% kehidupanmu. PBS berbicara melalui mimpi-mimpimu. PBS tidak ada bahasa verbal. Kemudian PBS juga melakukan triliunan hal dalam satu waktu. Wow. PBS bersifat tidak logik atau feeling mind. PBS 1 juta kali lebih kuat dari pikiran sadar. Nah, Mbak Besti, itu semua tentang pikiran bawah sadar kita yang harus kita pahami sehingga diharapkan kita bisa mempunyai kesadaran untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Agar kita bisa, agar nanti hal itu bisa mensupport tujuan kita. Sehingga kita dengan mudah mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup kita. Oke, itu dulu ya Mbak Besti sharing untuk hari ini. Thank you for watching. We wish you every time Mbak Besti in abundance everywhere. Keberlimpahan di mana-mana, dimanapun kamu berada.